Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari, pancari membenci gelap. Kilau bintang di malam hari, gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani. Berdasar kitab suci, agama kepercayaan yang kita yakini. Karena hikmah Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa di hati seluruh insan. Tentu saja, upaya terus-menerus serius untuk menghayati, mempedomani, mengaktualisasi nilai-nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, sebenarnya Selasa kemarin kami akan mengangkat tema hamba Allah yang sangat kami hormati, salah satu guru kami, berkaitan dengan dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik mimpi maupun terjaga. Salah satu guru kami yang sudah pulang ke rahmatullah, yakni adalah Bapak Khudrawi, yang sehari-hari biasanya dipanggil Man'u. Itu adalah panggilan populer di tengah masyarakat, termasuk di dalamnya panggilan-panggilan yang diberikan oleh kiai-kiai yang seringkali silaturahim sekaligus untuk memohon restu, memohon doa, dan juga nasihat-nasihat dari beliau. Bapak Khudrawi adalah salah satu penasehat spiritual istana kepresidenan ketika zaman Jenderal Besar Soeharto. Jadi di masa Orde Baru beliau ada di Istana Cendana untuk mengiringi zikir dan doa perjalanan dari sang smiling general. Pak Harto adalah orang yang murah senyum, sehingga para wartawan senior mancanegara memberikan predikat The Smiling General. Jenderal tersenyum. Jenderal yang selalu tersenyum. Karena memang kita nyaris tak pernah melihat Pak Harto tanpa senyum. Baik menerima pertanyaan, kritik, ataupun ajuan saran yang disampaikan ketika kelompok pencapir, kelompok pendengar dan pirsawan televisi Republik Indonesia ketika itu. Bapak Khudrawi atau Man'u adalah salah satu mahasiswa, atau tepatnya mahasiswa yang tidak melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum dan Kemasyarakatan Universitas Brawijaya. Jadi kalau tidak salah singkatannya waktu itu adalah FHBM.
Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat. Mudah-mudahan kami tidak salah, karena sudah sangat lama. Beliau hampir 4 tahun berada di tengah-tengah keluarga besar istana Presiden Soeharto. Semua dilengkapi. Apa yang dilengkapi tentu saja mulai dari tempat tidur yang nyaman sampai dengan disediakan uang kontan di lacinya. Kemudian 2 pengawal yang siap untuk menemani kemanapun Manuk akan pergi. Tapi sungguh, uang itu sampai dengan beliau pulang kembali ke Malang, tidak pernah serupiah pun dibelanjakan. Sehingga dengan senyum khas, satu saat Pak Harto bertanya, kenapa Bapak Khodrowi tidak pernah dipakai belanja uang yang disediakan? Dan Manuk pun menjawab dengan sederhana, karena kami tidak pernah keluar kemana-mana. Semua sudah tersedia di tempat kami. Kemudian Pak Harto pun bertanya lagi, mengapa Bapak tidak pernah keluar memanfaatkan ajudan yang sudah ada? Pak Khodrowi pun menjawab dengan sederhana, kami tidak butuh keluar kemana. Dan begitu keluar, menjelang tahun 98 aja, atau 90-an begitu ya, tepatnya di awal 90-an. Jadi sekitar tahun 91 beliau meninggalkan istana kepresidenan. Dan lagi-lagi kita bisa melacak jejak beliau. Rumah yang kelenengan, jadi separuh, tidak ada separuh ya. Jadi 75% di atasnya yang masih pakai gedek ya. Jadi dari bambu, kemudian yang bawahnya itu pakai batu bata. Kemudian musolanya yang sederhana, juga tidak terlalu besar. Tetap musola yang memakai anyaman bambu atau gedek. Beberapa kali mau dibangunkan oleh Bapak Soeharto melalui ajudannya, beliau tetap tidak mau. Jadi beliau pulang tidak seperti orang kebanyakan, namun tetap dengan berangkat tidak membawa apa-apa, dan pulang dari istana cendana juga tidak membawa. Bukan Pak Harto medit, tetapi tidak mau Bapak Khodrowi diberikan apa, karena mendoakan Pak Harto adalah mendoakan Indonesia, dan mendoakan Indonesia menurut Manuk niscaya harus seperti para ulama syuhada yang tulus ikhlas tanpa mengharap harta benda, apalagi tahta. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apa yang ingin kami sampaikan ini adalah pembuka, jadi cukup panjang pembuka. Dengan harapan tentu saja pemirsa dan kami semuanya bisa mengambil sikap ataupun mengambil inspirasi dari kesederhanaan beliau. Boleh jadi kita tidak mampu melakukannya 100%. Atau boleh jadi ada yang bisa melampaui dari itu. Tidak mau menerima segala harta benda termasuk uang dari Pak Harto. Atas jasa doanya kurang lebih hampir 4 tahun. Padahal itu doa untuk Pak Harto sekeluarga dan doa untuk Indonesia.
setiap hari. Namun di balik peristiwa itu, Man'u yang sederhana senantiasa kalau berkisah kepada kami, setiap Jumat atau lebih tepatnya Kamis malam Jumat senantiasa dibersamai Rasul. Dan tak jarang Rasulullah membersamai sejak Man'u duduk memimpin zikir dan doa di musolanya yang sederhana sampai dengan usai acara. Jadi lebih 1 jam Rasulullah hadir menyaksikan Bapak Khudrawi bersama jamaahnya ketika malam Jumat atau tepatnya Kamis malam Jumat melakukan. Sungguh jujur saja kami sebagai peneliti sekaligus santri beliau sangat kagum. Dan kekaguman itu saya wujudkan dalam bentuk dambaan sekaligus dalam bentuk doa. Mengapa? Siapa yang tidak berharap dalam hidupnya mimpi maupun terjaga dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kali kita mengucapkan selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Berapa kali kita lantunkan dengan bersahaja, dengan tawaduk dan rasa khusyuk. Tapi berapa kali kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ridhonya hambamu ini ya Allah, untuk bisa dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik mimpi maupun terjaga. Jika kita tidak pernah mengucapkan kalimat itu, maka menurut kami sungguh kita ini pelit di dalam berdoa. Kita ini medit di dalam berdoa karena apa? Tidak ada kebahagiaan di dunia ini melebihi. Tentu saja sahabat menyaksikan bagi kita umatnya yang terakhir, yang tidak menyaksikan tetapi kita beriman dengan upaya setulus hati, seikhlas-ikhlasnya, serito-ritonya kita sebagai hamba Allah mengimani baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi niscaya dalam pemikiran kami berdoa memohon ridhonya Allah. Karena doa yang tulus, ud'uni astajib lakum, doa yang tulus, yang memang pantas untuk kita, maka Allah akan mengabulkan. Karena itulah Bapak Khudrawi sudah masuk pada memantaskan diri, tidak butuh pada kehidupan dunia. Ini tentu saja sulit bagi kami. Saya tidak tahu bagi panjenengan, bagi Anda semua. Karena di tengah kelimpah mewahan keluarga Pak Harto, tidak terbersit sedikit pun oleh-oleh dari istana untuk dibawa pulang ke Kabupaten Malang. Tidak sama sekali. Dan tidak ada secuil pun rumah dan musola yang diberikan sedekah dari Pak Harto. Jadi Pak Harto menerima sikap kesederhanaan dari Pak Khudrawi
Namun Pak Khudrawi juga menolak dengan kesederhanaan penuh sopan santun. Kalau kita petik pelajaran dari sini, bahwa Man'u atau Pak Khudrawi sudah ada di puncak warok, sudah ada di puncak makom. Para ulama yang tidak lagi membutuhkan harta benda, tahta, dan pemuja. Namun, beliau tetap qanaah. Dan disampaikan kepada kami ketika kami berdialog. Tidak dengan meluap-luap, tapi justru dengan kesederhanaan. Sederhana dalam berbicara dan sangat menghargai siapapun. Satu saat nanti akan kami ceritakan, kami kisahkan sisi lain dari kehidupan Bapak Khudrawi yang senantiasa dalam keseharian, jadi hampir setiap hari, senantiasa dibersamai oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf dari kami yang dhaif, ya, dari santrinya yang lemah ini, jika kami menyampaikan tanpa izin dari guru kami tercinta almarhum Bapak Khudrawi. Tapi kami menganggap perlu, karena kebaikan itu perlu direnda sampaikan kepada khususnya mukminin dan mukminat, bahkan ke seluruh saudara-saudara kami. Karena keberadaan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah untuk rahmat seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan aku, Allah, tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat, menjadi penebar cinta kasih kepada seluruh alam semesta, makhluk yang lampau disafaati, makhluk yang akan datang pun diberikan syafaat dari sang teladan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Kami mohon maaf beberapa hari absen karena hal yang bersifat teknis. Semoga Allah Tuhan yang Maha Rahman senantiasa mencurahkan rahmat kasih sayangnya berupa kerukunan dan kedamaian, meskipun pilihan presiden beda selera insan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersari